Ada berbagai macam komentar yang kita temukan di media sosial yang datang dari berbagai macam kalangan. Semenjak mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, masuk sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024 versi OCCRP. Kali ini OCCRP itu dirujak oleh para pendukung Bapak Jokowi. Ada yang mengatakan bahwa OCCRP itu adalah sebuah LSM yang tidak bisa dipercaya. Ada yang mengatakan bahwa OCCRP itu adalah organisasi sampah. Ada pula yang mengatakan bahwa OCCRP itu adalah organisasi calo-calo rupiah. Benarkah demikian? Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar komentar dari pendukung Bapak Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gini bos, aneh kasih tahu. OCCRP nggak bisa dibandingin dengan seorang Jokowi. Ya, makanya saya bilang mereka itu sampah. Buang ke tempat sampah, nggak ada gunanya. Mau ngapain memperdebatkan? Saya mau tanya ente, siapa yang menjaga kita saat COVID-19? OCCRP? Apaan? Kita tahu Bapak Jokowi yang melindungi kita. Alhamdulillah, puji Tuhan, selamat kita. Siapa yang bangun infrastruktur pelabuhan, airport? OCCRP? Pret. Pak Jokowi, pemerintahan Bapak Jokowi 10 tahun mereka lah yang membangun, bukan OCCRP. Jadi saya katakan, jangan diperdebatkan. Kenapa? Karena ada bagian dari bangsa ini, entah itu partai, entah itu perorangan yang sakit hati, dia kasih data-data palsu ke OCCRP, kemudian merilis berita dan menjadi viral di negeri ini. Buat saya itu sampah. Kenapa? Nggak ada artinya. Anda tiru itu Mahathir Muhammad itu di Malaysia, lembaga yang paling hebat. IMF, Anda bisa bayangkan, International Monetary Funding yang bisa membiayai negara. Dia bilang go to hell IMF. Malaysia jadi hebat karena tidak mengandalkan IMF. Kita ini bangsa yang masih, mohon maaf, yang masih percaya begitu-begituan, yang masih percaya OCCRP. Very stupid you guys. Kita harus punya kepribadian nasionalistis, kebangsaan. Siapa selama 10 tahun ini yang membangun bangsa ini menjadi hebat hari ini? Pak Joko Widodo. Bukan OCCRP. Oleh sebab itu saya katakan mereka itu sampah. Jadi kalau ada yang melapor, yang memberitahu bahwa bapakmu itu korupsi, siapa yang kasih tahu bapakmu korupsi? Itu loh, ada bule tadi liwat,
dia lihat, bicara sama tetanggamu, masa kamu percaya? Lah yang kasih kamu tinggal di rumah sampai hari ini siapa? Bapakmu. Yang kasih kamu makan siapa? Bapakmu. Yang sekolahin kamu siapa? Bapakmu. Yang beliin kamu motor siapa? Bapakmu. Masa kamu nggak percaya? Masa kamu lebih percaya sama orang bule itu yang barusan liwat ketimbang bapakmu yang kasih kamu fasilitas? Disitulah kita berpikir sebagai anak bangsa yang cerdas. Makanya saya memotivasi masyarakat jangan terombang-ambing. Hari ini kita lihat banyak yang galau karena sebentar banyak yang ditangkap. Ada nenek-nenek lagi sakit hati sama kelompoknya, lagi cari jalan bagaimana nama Bapak Joko Widodo ini supaya jatuh. Jangan terlalu moncor menjadi legenda hidup bagi bangsa ini. Ada orang lagi sakit hati sedang mau mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Masa kita kagak ngerti? Masa kita kagak paham? Saya makan nasi, Anda kan makan nasi. Saya makan ikan, kan Anda makan ikan. Kita lihat dengan fakta. Anda pergi ke sana di provinsi-provinsi, Anda tanya masyarakat, kenal OCCRP? Enggak. Kenal Bapak Joko Widodo? Iya, kenal. Karena provinsi kami dia yang bangun. Hanya orang-orang yang, maaf ngomong, pinter keblinger aja yang di kota-kota. Oh bos, hati-hati bos, itu lembaga kredibel bukan kaleng-kaleng. Saya bilang itu kaleng kerupuk, sudah saya buang itu. Sampah. Kita harus punya kepribadian bangsa Indonesia. Tidak bisa satupun orang asing yang mencoba mengulik-ngulik bangsa kita. Kita harus sepakat bahwa bangsa ini harus maju. Ya, apa karena dijajah kelamaan oleh Belanda sampai 350 tahun. Jadi otak kita jadi bodoh, diadu domba terus. Hari ini masyarakat harus pintar. Kita fokus pada pembangunan masa depan bangsa ini yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Prabowo Gibran. Ya, segala isu negatif, segala macam. Sudah, hari ini kita mau bekerja. Sama saya juga. Saya sedang mempersiapkan masa depan buat anak, cucu saya. Ya, saya membangun kesehatan saya tiap hari. Saya melihat masa depan. OCCRP, go to hell. Gitu ngomongnya. Joko Widodo, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, adalah sebuah kenyataan bahwa Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia itu, tidak semua orang atau tidak semua rakyat Indonesia mencintainya. Tidak semua anak bangsa mengakui tentang kehebatan dari seorang Jokowi. Barusan kita menyimak bersama-sama bagaimana komentar yang begitu luar biasa, yang bisa diterima di logika akal sehat kita, jika kita mau melihat tentang kenyataan, tentang realita selama Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Adalah sebuah kenyataan ketika bangsa ini dilanda dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam musibah. Adalah sebuah realita di mana kita masyarakat Indonesia bisa menyaksikan tentang yang namanya pembangunan, tentang yang namanya
pendidikan, tentang yang namanya ekonomi, dan lain-lain yang sudah dilakukan oleh Jokowi pada 10 tahun yang silam. Adakah kita yang rakyat jelata yang mengatakan bahwa Jokowi adalah mantan presiden terkorup? Atau adakah kita rakyat jelata yang mengatakan bahwa selama Jokowi menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, beliau tidak melakukan apa-apa? Adalah realita yang bisa kita saksikan bersama-sama, bahwa ketika bangsa ini dipimpin oleh Jokowi, mungkin satu-satunya presiden yang begitu merakyat, mungkin satu-satunya presiden yang bisa kita saksikan bagaimana dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ada jejak atau telapak kakinya, di mana kunjungannya yang begitu aktif ke setiap daerah, ke setiap pelosok yang ada di bangsa ini, untuk mengontrol pembangunan-pembangunan di daerah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, ini adalah kabar gembira ketika OCCRP ini merilis bahwa seorang Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024. Pasti ada yang merasa bangga. Tetapi apapun itu, mungkin para pemimpin, mereka punya kepentingan masing-masing. Mungkin ini adalah cara untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Jokowi. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa mari kita gunakan logika akal sehat kita. Lihat dengan mata kepala kita. Lihat dengan mata hati kita. Seorang Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ini, saat ini beliau mengatakan bahwa silakan buktikan kalau memang tuduhan dirinya adalah seorang pemimpin terkorup itu nyata adanya. Buktikan kepada kita masyarakat Indonesia, khususnya kepada para pecinta Jokowi. Sampai hari ini pun, saya sangat yakin dan percaya bahwa elektabilitas dari seorang Joko Widodo itu masih sangat luar biasa. Kepercayaan masyarakat Indonesia masih begitu tinggi kepada seorang Jokowi, walaupun beliau ini adalah mantan seorang presiden. Fakta membuktikan bahwa hari ini, ketika seorang Jokowi berkunjung di suatu tempat ataupun di suatu daerah, antusias dari rakyat, antusias dari masyarakat masih begitu tinggi menyambut kehadirannya. Dan ini adalah fakta. Berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama masih tentang komentar dari netizen, dari kita rakyat Indonesia, ketika OCCRP ini menuding atau mengeluarkan sebuah pemberitaan yang mengejutkan buat kita semua, di mana seorang Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024 ini. Mari kita saksikan bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah lama saya tidak konten ya karena sibuk. Kali ini saya akan bahas tentang OCCRP yang banyak diminta oleh teman-teman saya. Katanya saya suruh bahas. Ya sudah, saya bahas. OCCRP ini adalah organisasi yang memblow up berita-berita korupsi di negara-negara dunia. Ya, tapi berbayar. Kalau kamu mau berita korupsi di negara kamu di blow up, maka kamu harus donasi dulu ke OCCRP ini. Ya. Jadi OCCRP ini sebulan itu bisa menerima donasi sekitar puluhan juta rupiah, ya. Menjelasnya saya kurang tahu ya, pokoknya puluhan juta rupiah. Dan dia sekarang sudah punya dana dari donasi-donasi itu, dari donatur-donatur itu sekitar 16 juta dolar. Gila ya. Hanya dari memblow up berita-berita korupsi di dunia dari orang yang mendonasikan uangnya itu, maka dia sudah punya kekayaan ya yang segitu banyak, ya. Nah, kita tahu karena kredibilitasnya dia berbayar, artinya apa? Ketika dia menyiarkan berita, maka berita tersebut adalah berita bayaran. Jadi dia ini buzzer sebenarnya ya, wartawan buzzer ya, yang membuat sebuah asosiasi. Ya, cuma dia pintar, dia jadikan bisnis. Dia jadikan bisnis nih, buzzer ini dijadikan bisnis. Kalau di Indonesia itu PDIP punya buzzer-buzzer gitu, menyebarkan berita-berita hoax, dibayar, tapi dia hanya mengeluarkan uang untuk membayar buzzer-buzzer. Ya, bisnisnya di situ, PDIP jadi punya kredibilitas dari para buzzer ini kan begitu. Nah, kalau ini dibisnisin, lo kalau mau gue siarin berita-berita korupsi di negara lo tanpa gue cantumin sumber informasinya, lo bayar dulu, donasi dulu sama gue, nanti gue sebarin. Termasuk berita Bapak Jokowi masuk sebagai finalis presiden terkorup ini berdasarkan dari voting. Dari voting ya, berdasarkan voting. Kita tahu yang melakukan voting ini ya anak-anak Banteng, anak-anak Abah. Voting Pak Jokowi katanya terkorup. Tapi Pak Jokowi masuk finalis saja. Masuk finalis artinya apa? Bukan presiden terkorup di dunia, hanya finalis. Dan kalian tahu 2014 Putin pun masuk sebagai presiden terkorup, finalis juga. Kemudian presiden Turki Erdogan itu juga masuk sebagai presiden terkorup. Pernah masuk ya. Itu berdasarkan voting. Jadi kalian nggak usah galau ya. Ini tuh OCCRP itu menurut saya asosiasi apa nggak jelas, karena berbayar, isinya buzzer, ya. Kalaupun mereka membuat nominasi presiden terkorup itu berdasarkan voting, sekali lagi voting. Jadi kalau ada seseorang yang tidak disukai di sebuah negara, presiden India aja masuk, presiden India, ya kan? Kemudian presiden Suriah masuk, karena apa? Memang ini ada orang-orang yang menginginkan nama-nama tersebut dicitrakan buruk di dunia, gitu. Ya, jadi ada seseorang yang mengeluarkan dana untuk menyebarkan, untuk membuat, begitulah. Gini ya teman-teman, apa yang dihasilkan oleh OCCRP ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena hasilnya sentimen para voters. Sentimen, ya. Bukan sesuai data dan fakta. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Ya, tenang aja, Presiden Putin juga santai, pernah masuk nominasi finalis presiden terkorup dunia di 2014 santai. Presiden Erdogan santai. Semuanya pada santai karena memang organisasi berbayar. Sekelas buzzer. Cuma ini buzzer dunia gitu. Isinya para wartawan, mantan-mantan wartawan yang nggak ada kerjaan. Jadi kayaknya tidak perlu diambil hati. Ya, karena apa? Yang berhak menghukum seseorang korupsi atau tidak adalah negara ini. Kalau memang Pak Jokowi terbukti korupsi, tangkap aja. Emang saya pencinta Pak Jokowi menghalang-halangi? Tidak. Silahkan kalau ada bukti, tangkap. Keluarganya ada korupsi atau KKN, tangkap aja semua. Ya, nggak usah ragu-ragu. Tapi kan selama ini kalian menyebarkan hoax saja, isu untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kalian tidak punya bukti apapun selain hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Silahkan saja kalau kalian punya data, punya fakta, tangkap dong. Oh, Pak Jokowi kuat, gimana kuat? Kuat dari mana? Orang kalian bilang pelongo-pelongo, nggak punya ijazah kok kuat. Kalian aja bisa menuduhnya, bisa menghinanya. Kuat dari mana? Jadi nggak usah kalian itu membenci khususnya ya, bahagia dengan berita yang disebarkan oleh OCCRP. Karena itu adalah media buzzer internasional, isinya wartawan. Seperti wartawan Tempo, buzzer semua itu. Dia minta bayaran supaya bisa membagus-baguskan Pak Jokowi. Tempo, masih ingat kan? Nah, itu. Mirip-mirip sama OCCRP. Cuma OCCRP itu khusus untuk berita korupsi. Ya. Siapa awal pertama yang menyebarkan hasil dari OCCRP ini? CNN. CNN tahu kan? Media asing itu, ya. Kemudian dihapus.
Dihapus beritanya, berita online tentang OCCRP Pak Jokowi masuk ke nominasi finalis terkorup itu dihapus. Kemudian disebarkan oleh media-media mainstream yang ada di Indonesia. Oleh Tribun, Kompas, Tempo termasuk. Dimakan itu berita itu. Disebarkan, booming. Akhirnya OCCRP jadi ngetop. Ikut ngetop nih di Indonesia OCCRP. Jadi banyak orang yang baca nih websitenya OCCRP, termasuk saya. Saya baca, oh ternyata cuman organisasi ecek-ecek menurut saya, walaupun anggotanya di seluruh dunia, tapi menurut saya itu adalah organisasi yang menyebarkan berita-berita nggak jelas. Karena apa? Karena sumbernya dari orang-orang yang anonimus. OCCRP ini bisa memblow up berita dari saya. Misalkan saya nih, saya daftar, saya donasi, saya beritakan aja berita hoax yang ada di Indonesia. Pak Jokowi mengambil uang negara sekian triliun setiap bulan gitu, hoax gitu ya. Saya bayar donasi. Nah, nama saya ini tidak dicantumkan. Itu OCCRP. Jadi dia menyebarkan berita itu. Ya, karena di Indonesia ini kan adili Jokowi itu sengaja dibuat dulu beritanya, framing itu tuh. Adili Jokowi, Jokowi merusak konstitusi. Itu di framing. Nah, ketika mereka melaporkan ke OCCRP maka ditanggapi. Karena ada berita yang mendukung itu. Yang tadi itu ya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi guys. Hari ini saya sangat terkejut dengan banyaknya berita-berita yang menyudutkan Bapak Jokowi begitu luar biasa. Mungkin nanti Anda juga akan mendengar tentang suatu framing atau suatu isu yang dihembuskan oleh OCCRP yang memiliki kepentingan untuk menyaingi riuhnya kasus-kasus politik yang saat ini sedang beredar luar biasa, yang menyudutkan seseorang. Dan saya tidak akan bahas itu, yang pasti Anda bisa menilai sendiri guys. Sekarang yang berhubungan dengan luar negeri siapa? Dan OCCRP ini merupakan suatu organisasi LSM dan tidak di bawah badan-badan dunia apapun atau dunia manapun. Nah, saudaraku yang terkasih, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia katanya. Tapi dia merupakan salah satu LSM ya guys. Nah, lembaga ini merupakan lembaga independen. Dia menerima berbagai masukan dari negara-negara yang mau dirilis dan mau ditulis di situ. Kita tahu kan orang-orang Indonesia ini, khususnya orang-orang yang memiliki corong di publik, itu memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di luar negeri. Kita paham itu ya, kita rakyat kecil paham itu, bahwa mereka memiliki kelebihan. Oke, nah lembaga independen ini guys, itu merilis sederet finalis yang masuk dalam Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Nah, apakah di sini hanya Pak Jokowi saja yang masuk dalam apa yang mereka rilis? Mereka juga merilis yang salah satunya adalah Presiden Suriah ya, Bashar al-Assad, yang pernah digulingkan baru-baru ini juga menjadi seorang pemenang untuk kategori ini. Kemudian ada 5 tokoh lainnya juga. Nah, bagaimana menurut masyarakat? Masyarakat jangan percaya dengan framing ini guys. Mereka bisa menulis apapun guys. Tapi ingat bahwa yang mereka tuliskan itu berdasarkan masukan dari media-media yang ada di Indonesia. Kita kan tahu kan media yang gak seneng sama Jokowi itu siapa. Jadi guys, mereka dapat input dari media-media Indonesia. Salah satunya adalah media-media yang kita seringkali mendengar mereka memberitakan tentang Pak Jokowi itu yang jelek-jelek. Nggak ada baik-baiknya. Mereka merilis bukan berdasarkan pada suatu bukti yang otentik. Mereka hanya denger-dengeran saja, kemudian ditulis gitu loh guys. Jelek-jelek seperti ini saya juga penulis artikel guys. Ya kalau dibilang, walaupun saya tidak masuk ke dalam organisasi wartawan Indonesia, tapi saya aktif sekali menulis. Dan kadang-kadang menulis itu
bagi orang-orang yang tidak profesional itu asal tulis guys. Hanya untuk supaya gonjang-ganjing gitu loh guys. Nah untungnya saya menulis adalah tulisan-tulisan yang berbau kesehatan untuk info masyarakat. Tapi teman-teman saya yang lain belum tentu juga guys. Bukannya kita menuduh wartawan nulisnya ngawur, tidak. Tapi yang pasti ada oknum-oknum yang seperti itu. Media-media yang sering kali memframing Bapak Joko Widodo dengan berita-berita yang buruk, kita tahulah siapa mereka. Dan mereka komplotannya itu yang memberikan informasi ke OCCRP ini guys. Jadi jangan kalian terbawa isu. Saya bukan buzzer ya. Saya bukan buzzer, sekali lagi. Pasti di sini akan banyak kalimat dasar ternak Jokowi, dasar buzzer. Saya bukan buzzer. Saya hanya ingin membantu meluruskan supaya masyarakat ini paham. Banyak sekali para pembenci Jokowi yang kemarin merasa dirugikan keberadaannya guys. Kemudian banyak buzzer-buzzer, mereka sudah nggak ada job, dikasih job-job seperti ini untuk memviralkan, seneng. Tetapi kita masyarakat yang memiliki akal cerdas, akal sehat, kita harus memilah-milah guys. Jangan percaya, jangan terbawa oleh berita-berita yang di framing buruk seperti ini. Kalau korupsi kan harus jelas korupsinya apa, korupsi yang berjamaah itu bagaimana, kan gitu guys. Harus ada buktinya. Bahkan di sini Pak Jokowi ini sudah membantu untuk membuat Indonesia ini berpendapatan jauh lebih banyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi tidak terlibat BLBI. Pak Jokowi tidak menjual Indosat. Pak Jokowi tidak menjual pulau guys. Pak Jokowi tidak masuk dalam kasus dan terlibat dalam kasus Senturi. Pak Jokowi tidak menghapuskan korupsi yang jumlahnya triliunan dari orang-orang terdekatnya. Paham guys? Kira-kira yang berkebutuhan ini siapa guys? Yang bikin gonjang-ganjing ini siapa guys? Yang saat ini terpojok siapa guys? Kaitan dengan korupsi guys, kita tahu lah, ada data-data korupsi yang katanya di Rusia. Sangat berdekatan kan beritanya? Kalau memang punya datanya, punya videonya, keluarkan saja sudah. Kasihkan ke KPK. Nanti KPK yang akan membantu. KPK juga suatu lembaga yang diawasi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Maksudnya transparan. Di mana ada yang salah, ditangkap atau didakwa, itu mereka akan sampaikan dakwaannya apa, penangkapannya berdasarkan apa, bukti-bukti ada semua. Jadi guys, mohon Anda bisa memilah berita-berita yang terjadi saat ini ya. Jangan cepat terpancing, jangan menjadi seperti orang-orang yang cuman bisa disetir. Kita orang bawah, itu kita dapat apa sih sebetulnya? Dan Pak Jokowi juga tidak cawe-cawe guys. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus Pak Prabowo yang sekuat itu bisa disetir sama Pak Jokowi, kan ya aneh toh guys. Tentunya Pak Prabowo juga memiliki skill kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Proyek yang berbeda, visi yang berbeda, misi yang berbeda, aplikasi kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi buat apa jelek-jelekin Pak Jokowi terus? Bukankah yang menjelek-jelekan Pak Jokowi selama ini si Ono nih? Si Ono, tahu kan? Tahu kan si Ono itu siapa?
Kita lihat saja bagaimana dia kocar-kacir saat ini. Oke, salam sukses ya guys. Tetap positive thinking. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pemberitaan dari OCCRP ini yang memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024 kemarin. Saya berharap bahwa kita semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan logika akal sehat kita, bisa melihat dengan mata kepala kita, bisa menggunakan hati nurani kita. Karena yang tahu tentang Jokowi itu bukan organisasi OCCRP ini, tetapi kita, masyarakat Indonesia. Selama 10 tahun, Jokowi bersama kita, masyarakat Indonesia. Kita tahu perjuangan dari seorang Jokowi itu seperti apa. Kita tahu pengorbanan dari seorang Jokowi untuk membangun bangsa dan negara ini seperti apa. Perjuangan-perjuangan dari Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini seperti apa. Pasti masih terngiang di ingatan kita ketika bangsa ini dihadapkan dengan COVID-19 adalah sebuah musibah yang begitu besar yang melanda bangsa ini. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kita orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya kepentingan, kita yang adalah rakyat jelata, yang masyarakat biasa ini, pasti sangat mengenal perjuangan dari Bapak Jokowi itu. Dengan demikian, siapa kira-kira yang kalian percaya? Apakah pemberitaan dari organisasi OCCRP ini? Ataukah kita lebih percaya dengan Bapak Jokowi? Sekali lagi saya garis bawahi bahwa saat ini Bapak Jokowi sedang menunggu pembuktian kepada dirinya kalau benar bahwa beliau adalah pemimpin terkorup sepanjang tahun 2024 kemarin. Pemirsa sekalian, saya secara pribadi memang sering kali membaca komentar-komentar di platform media sosial saya bahwa ketika saya menyuarakan hal-hal seperti ini, saya dituduh sebagai buzzernya Jokowi. Kadang ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa saya dibayar berapa juta dan lain sebagainya. Bagi saya fine-fine saja ketika saya dituduh sebagai buzzer atau sebagai ternak dari seorang Jokowi. Terus terang, saya hanyalah orang kecil, saya bukan orang partai, saya hanyalah rakyat jelata. Terus terang, saya juga tidak punya kepentingan dengan partai-partai politik. Saya hanya mau menyuarakan tentang kebenaran, tentang fakta, tentang realita yang bisa kita rasakan bersama-sama ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Kalau memang masyarakat Indonesia menilai Jokowi adalah pemimpin terkorup, silakan dibuktikan. Indonesia ini adalah negara demokrasi. Kita semua punya hak yang sama untuk bersuara. Laporkan itu ke KPK, yang adalah sebuah lembaga anti rasuah untuk memberantas korupsi di bangsa ini. Saya secara pribadi pun
pasti akan sangat mendukung. Jikalau benar ada barang bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah pemimpin terkorup, pasti akan saya dukung. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, kita harus mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita. Gunakanlah mata kepala kita untuk melihat tentang kepemimpinan dari seorang Jokowi selama 10 tahun yang lalu. Kalau memang benar Jokowi adalah pemimpin terkorup, silakan itu dibuktikan. Tetapi kalau tidak, buat apa kita percaya dengan OCCRP ini? Mungkin OCCRP ini adalah buzzer. Mungkin pemberitaan dari OCCRP ini punya maksud dan tujuan tertentu untuk mengadu domba kita sesama anak bangsa. Sekali lagi, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini yang disampaikan oleh netizen bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, agar kita bisa berpikir secara waras, dengan realita, dengan fakta, dengan kenyataan, ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.